Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Rafianto, mahasiswa dari jurusan Informasi dari kelas Sirek 4B. Di sini saya ingin presentasikan mengenai laporan progres proyek website saya, yaitu website portofolio yang dipenuhi untuk memenuhi mata kuliah praktikum program web 2 yang diampu oleh dosen Bu Ardina. Jadi mari kita langsung masuk saja ke laporannya. Pertama-tama saya ingin menjelaskan mengenai apa itu website portofolio. Jadi, website portofolio ini merupakan media digital yang dirancang untuk menampilkan informasi seputar identitas, keterampilan, pengalaman maupun proyek-proyek yang telah sang pembuat portofolio hasilkan secara pribadi, secara profesional. Di era digital seperti saat ini, tentunya memiliki portofolio online ini menjadi hal yang sangat penting, terutama bagi individu yang ingin menunjukkan kompetensinya secara terbuka dan mudah diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tujuan utama dari pembangunan website ini adalah untuk memperkenalkan diri mereka secara lebih luas, baik kepada pihak akademik, rekan kerja, maupun calon pemberi kerja. Tujuan utama saya sendiri, mengapa saya memilih website portofolio ini sebagai proyek website saya, tentunya karena saya ingin website portofolio ini menjadi nilai plus agar di dunia kerja nanti saya bisa dilirik oleh para calon pemberi kerja. Mungkin bisa kita langsung maju saja ke halaman websitenya. Oke. Di halaman pertama itu ada login form. Di page login form ini user bisa memasukkan username dan password mereka. Jika benar, mereka tinggal mencet button login dan akan langsung diarahkan ke homepage. Dan jika salah, maka akan muncul notifikasi bahwa username dan passwordnya salah. Dan jika belum punya akun, mereka juga bisa mencet button register. Kita bisa langsung ke codingannya. Kemudian di laporan codingan saya sepertinya salah. Yang ini tentang codingan botnet, jadi saya langsung masuk ke codingan di Facebook saya saja langsung. Nah, di login page ini saya mengincludekan PHP koneksi. Di koneksi.php ini itu berisi tentang di koneksi.php ini itu saya masukkan untuk mengkoneksikan database dengan website saya. Jadi kan untuk form tadi, setelah user memasukkan username dan password mereka, itu bakal langsung mengarah ke database, langsung disimpan di database. Di login page ini bisa dilihat ada row untuk username-nya, ada row untuk password-nya, dan ada header untuk location-nya mengarah ke home PHP atau homepage tadi. Dan bisa dilihat juga ada jika loginnya error, maka username atau passwordnya salah. Seperti login form pada umumnya, bisa kita langsung lanjut ke register. Oke. Di register form ini, setelah kita mencet button register tadi, jika kita belum punya akun, di sini ada tertera box untuk username, email, dan juga password. Jadi user bisa membuat username-nya, memasukkan email dan memasukkan password dia terlebih dahulu untuk bisa masuk ke homepage dengan kembali ke login tadi. Setelah mencet button register, maka akan timbul notifikasi bahwa akun telah berhasil dibuat. Setelah itu mereka bisa masuk ke login lagi untuk masukkan username yang telah mereka buat tadi. Ini codingannya. Sini terlihat bahwa saya menggunakan password hash. Jadi jika setelah kalian masukkan password dan dimasukkan ke database, maka di dalam database itu admin tidak bisa melihat password yang telah mereka include karena passwordnya sudah di hash. Dan untuk CSS-nya sama seperti login tadi, saya langsung masukkan style saja biar tidak ribet.
khusus untuk login dan register saja. Bisa dilihat juga bahwa inputnya saya menggunakan input box tadi untuk div-nya, dan ada username, ada email, password tadi, dan ada paragraf untuk menuju ke button login kembali. Kita bisa langsung lanjut ke homepage. Setelah mereka register, mereka bakal masukkan username tadi kan ke di login. Setelah mereka berhasil login, maka mereka akan langsung masuk ke homepage mengenai portofolio saya. Jadi di homepage ini terdapat navbar yang berisi tentang homepage itu sendiri, about me atau profil, education itu tentang pendidikan saya, dan ada more. Di more itu ada tentang project dan juga komentar, dan ada button logout yang bisa digunakan agar user bisa logout dari website ini. Bisa dilihat saya ada gambar saya dan juga identitas saya, dan ada penjelasan-penjelasan mengenai pekerjaan saya, skill saya, achievement saya, dan juga ada footer yang berisikan media-media sosial saya. Di sini bisa dipencet dan langsung ke media sosial. Dan untuk kotak-kotak ini saya menggunakan floating box, jadi dia nanti bakal nge-bounce di website. Ini kita bisa langsung ke codingannya. Sudah saya jelaskan tadi codingannya. Oh ya, di coding ini saya selain membuat CSS sendiri, saya juga memasukkan CSS atau link CSS dari Bootstrap. Saya menggunakan link ini biar lebih mudah aja, karena kan Bootstrap kan bisa dua, yaitu online dan offline. Biasanya saya menggunakan yang online, jadi tinggal sisipkan linknya saja dan masukkan kelas-kelas yang ada di Bootstrap itu langsung tinggal copy paste saja. Dan di sini juga ada CSS saya pribadi. Sebenarnya CSS-nya tidak terlalu banyak ya. Untuk home ini, penggunaan CSS ini saya terapkan di seluruh page. Global CSS. Nah, isi global CSS ini hanya body, hanya background, dan juga ya background saja sih. Saya tentang background foto, background cover tadi. Dan tadi juga saya menggunakan floating box untuk box achievement skill saya tadi. Ini kita bisa langsung ke page selanjutnya. Singkat waktu, ini merupakan page profil. Di page profil ini nanti atau di page about me, jika kita mencet navbar about me, dia bakal muncul page profil seperti ini. Ada foto saya lagi, ada ini circle ini bisa dipencet ya, nanti dia merupakan button. Tapi saya belum buat itu. Dan ada juga deskripsi biografi saya. Dan ada juga footer seperti website homepage. Jika mencet my resume nanti user bakal terdownload secara otomatis CV saya. Jika mencet my work, dia bakal mengarah ke page project saya. Jika mencet my skills, dia bakal mengarah ke homepage tadi dan ke bagian section my skills ya. Untuk codingannya sebenarnya kurang lebih sama seperti tadi. Inti bagian konten utama yang berbeda atau bagian profilnya itu saya menggunakan Bootstrap juga. Bootstrap mulai tadi untuk membagi tampilannya menjadi dua kolom. Satu kolom untuk foto profil yang ada di kiri, dan satu lagi untuk teks deskripsi diri ada di sebelah kanan. Nah, untuk page berikutnya, jika kita mencet navbar education, dia bakal menuju ke bagian education, yaitu riwayat pendidikan saya. Ada di SMA 3, terus Standard High School No. 3, dan juga Sriwijaya University atau Universitas Sriwijaya. Di sini saya pakai Carousel
Carousel ini ya berisikan foto dari tempat saya bersekolah, tempat pendidikan saya, dan juga ada sedikit deskripsi mengenai tempat itu, mengenai sekolah itu maupun universitas itu. Carouselnya carousel sederhana, saya ngambil dari Bootstrap juga, dia bisa dipencet dan ke halaman berikutnya. Dan untuk codingannya masih menggunakan link Bootstrap tadi dengan beberapa CSS yang saya sesuaikan agar bisa terlihat lebih bagus saja. Tapi mayoritas saya menggunakan link Bootstrap tadi, dan bisa dilihat di sini ada bagian carouselnya, carousel slide. Langsung lanjut ke halaman berikutnya, yaitu project. Nah, di project ini berisi mengenai proyek-proyek yang sudah saya lakukan, yang sudah saya hasilkan. Di sini ada portfolio website, ada webinar website, ada aktivitas website, dan juga ada aktivitas website. Di sini isinya cuma logo dari hal apa yang saya lakukan, dan juga ada sedikit deskripsi mengenai proyek-proyek itu. Untuk pengkodingannya saya juga masih menggunakan Bootstrap tadi, dan saya juga menggunakan untuk kotak-kotak di project tadi saya menggunakan saya menggunakan card, atau ya saya menggunakan card, jadi dia bisa mengisi deskripsi di websitenya. Kemudian selanjutnya ada comment. Jadi comment ini merupakan CRUD atau create, update, delete. Di sini user bisa nulis komentar tentang website ini. Mereka bisa mengisi komentarnya dan posting komentarnya. Selain itu, user juga bisa, jika berhasil ditambahkan maka akan muncul komentar berhasil ditambahkan, dan user juga bisa mengupdate dan juga mendelete komentar mereka pribadi, tapi tidak bisa mengupdate dan mendelete komentar orang lain. Ini codingannya. Jadi di sini bisa terlihat saya juga masih menggunakan Bootstrap, dan ada query yang saya gunakan untuk menyambung ke database-nya, karena tentunya pemasukan postingan komentar ini bakal masuk juga ke database. Section codingan untuk masukkan komentarnya ada di saya Facebook saja. Nah, ini merupakan codingan untuk mensubmit komentar tadi, untuk memberikan komentar. Jadi jika komentar berhasil ditambahkan, maka ada success message. Saya menggunakan codingan success message untuk menimbulkan notifikasi bahwa komentar itu sudah berhasil ditambahkan, dan jika error maka akan muncul notifikasi error bahwa user tidak tersedia dan login kembali. Dan ini adalah komentar ini adalah codingan untuk delete-nya, dan ada codingan jika komentar tersebut dihapus, bahwa akan muncul notifikasi bahwa komentar berhasil dihapus. Ini ada codingan untuk update-nya. Jika komentar berhasil diupdate, bakal ada notifikasi melalui success message bahwa komentar berhasil diperbarui.
tambahkan dengan beberapa CSS dari saya pribadi, yaitu kontak CSS, dan ada global CSS-nya yaitu Google itu CSS untuk background tadi. Mungkin kita bisa langsung ke sneak peek misalnya melihat website terlebih dahulu. Saya tadi mencet button logout untuk logout. Sini karena saya sudah register, kita bisa langsung masuk saja ke login. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di homepage ya, yang saya jelaskan tadi, dan ini terlihat itu tadi floating box yang saya buat mengenai pekerjaan, skills dan juga achievement. Bisa terlihat bahwa webnya sudah cukup juga, dan ada footer yang mengarahkan saya ke media sosial saya pribadi. Oke, kita langsung ke gambaran saja. Masuk ke About Me. Di About Me tadi sudah saya jelaskan berisi tentang profil saya. Sebenarnya bagian ini belum saya selesaikan. Jadi jika kita mencet buttonnya, dia belum bisa mengarah kemana-mana. Masih saya sisipkan pagar saja di codingannya. Kita langsung ke Number Education. Di sini ada carouselnya, bisa dipencet-pencet carousel slide-nya. Dan di bagian more, di sini ada project dan komen tadi. Kita ke project terlebih dahulu. Di project ini ada project saya tadi yang sudah saya codingkan menggunakan card. Ini adalah card yang berisikan deskripsi project yang saya sudah buat. Dan terakhir ada card atau komennya. Sini ada bagian komentar atau card-nya. Kita bisa posting komentar. Jika posting, maka akan muncul notifikasi komentar berhasil tambahkan, dan bisa dilihat komentar ada di sini. Dan kita juga bisa menghapus atau mengupdate komentar kita sendiri. Misal kita update ya. Maka komentar berhasil diupdate, dan akan timbul juga dia bahwa komentarnya sudah diperbarui pada tanggal di update-nya. Jika menghapus, tinggal hapus saja. Dia bakal ada apa ya namanya ini, alert bahwa apakah Anda ingin menghapus komentar. Jika mencet OK, ya komentar yang berhasil dihapus. Demikianlah presentasi saya mengenai website portfolio. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.